Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti Nurmalita Pasha, mahasiswa tingkat 1, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Politeknik Kesehatan Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian kualitas air melalui 3 tahapan, yaitu uji pendugaan, uji penegasan, dan uji pelengkap, dengan materi yang saya ambil dari beberapa jurnal hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kualitas air yang dapat menunjang kehidupan manusia ditentukan oleh kualitas lingkungan. Keberadaan mikroorganisme dalam lingkungan perairan menyebabkan air tersebut tidak layak digunakan sebagai air konsumsi maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut World Health Organization dan American Public Health Association, kualitas air ditentukan oleh kehadiran dan jumlah bakteri di dalamnya. Terdapat beberapa jenis bakteri, terutama bakteri E. coli dan coliform. Keberadaan E. coli dan coliform dapat diuji dengan metode Most Probable Number atau yang sering disebut MPN. Tabel tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah bakteri coliform di dalam 100 ml sampel air yang positif terhadap uji pendugaan atau presumptive test, uji penegasan confirmed test, dan uji pelengkap complete test. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fekal menjadi indikator dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Menurut NISAK DKK tahun 2017, makin sedikit kandungan coliform artinya kualitas air semakin baik. Sampel yang diuji adalah beberapa jenis air, baik air untuk kebutuhan sehari-hari, air sungai, air laut, maupun minuman berupa jamu. Sedangkan untuk alat yang digunakan dalam penelitian adalah tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum OC, rak tabung reaksi, kertas label, kapas, Erlenmeyer, dan inkubator. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa sampel air, media lactose broth atau LB, media Brilliant Green Lactose Broth atau BGLB, media eosin methylene blue atau EMB, dan alkohol 96%. Metode MPN yang digunakan dalam penelitian kualitas air terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu uji pendugaan atau presumptive test. Uji pendugaan dilakukan untuk melihat kehadiran coliform. Terbentuknya asam dapat dilihat dari kekeruhan pada media LB atau lactose broth, dan terbentuknya gas pada tabung Durham menunjukkan adanya fermentasi laktosa dan menyatakan pertumbuhan positif yang kemudian akan dilanjutkan dengan uji penegasan. Lalu yang kedua, uji penegasan atau confirmed test. Pengujian ini dilakukan pada hasil yang dinyatakan positif saat uji pendugaan. Sampel ini diinokulasikan secara aseptik dengan OC ke dalam tabung yang berisi media BGLB atau Brilliant Green Lactose Broth. Selanjutnya diinkubasi dengan suhu 44 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Apabila terbentuk gas dalam tabung Durham, maka dinyatakan positif. Menurut Sunarti tahun 2015, jumlah bakteri E. coli dihitung dengan menggunakan tabel MPN. Berikut adalah tabel MPN 3 seri tabung. Selanjutnya yang ketiga, ada uji pelengkap atau complete test. Pada uji pelengkap, tabungnya dinyatakan positif pada tes penegasan diinokulasikan dengan OC ke dalam media EMB atau eosin methylene blue dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Jika koloni tumbuh dengan ciri berwarna hijau metalik pada masa inkubasi 1-2 hari, maka dapat diinterpretasikan bahwa koloni tersebut merupakan E. coli. Hal tersebut dikemukakan oleh Khotimah tahun 2013. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan,
didapatkan beberapa hasil yang salah satunya yaitu sebuah penelitian kualitas air terhadap air sungai dengan objek yang digunakan adalah air sungai Piam. Berikut adalah hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama, ada uji pendugaan. Sampel yang telah diuji menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya gelembung gas pada tabung Durham dan media berubah menjadi keruh. Hasil positif dilanjutkan dengan uji penegasan. Berikut ini adalah hasil positif terbentuknya gelembung gas. Lalu yang kedua ada uji penegasan. Sampel yang diuji menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya gelembung gas pada tabung Durham dan media berubah menjadi keruh. Hasil uji penegasan dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini. Gambar ini merupakan hasil positif terbentuknya gelembung gas. Kemudian yang ketiga ada uji pelengkap. Hasil uji penegasan diperoleh hasil positif tumbuhnya koloni berwarna hijau metalik dengan bentuk bulat secara langsung yang disebut dengan bakteri E. coli. Berikut ini adalah gambar hasil positif bakteri E. coli pada media EMB. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, air Sungai Piam termasuk dalam kriteria mutu air kelas 2 dan digolongkan ke dalam golongan B. Mutu air kelas 2 yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Sedangkan kriteria air golongan B yaitu air baku untuk minum dan kebutuhan rumah tangga. Selain penelitian dengan sampel air sungai, adapun penelitian yang menggunakan sampel air sumur, air masak, dan jamu beras kencur. Hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uji pendugaan. Tabung yang menghasilkan uji positif seperti yang terlihat pada gambar 2 ini menandakan adanya bakteri lactose fermenter dan dapat dikatakan ada bakteri coliform sehingga air pada sampel tercemar. Hal ini dikatakan oleh Nolet pada tahun 2007. Hasil uji positif pada uji pendugaan dibedakan pada masing-masing seri dan dihitung tabung yang menunjukkan hasil positif pada masing-masing seri, lalu dihitung menggunakan metode MPN. Hasil praktikum yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini menunjukkan bahwa sampel air sumur terdapat bakteri coliform pada hampir semua tabung di setiap seri. Sampel air rebusan menunjukkan hasil negatif, kecuali pada satu seri pada satu ulangan. Sampel air jamu gendong menunjukkan hasil positif pada beberapa seri, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel air yang tidak terdapat bakteri coliform adalah sampel air yang sudah direbus, sedangkan air sumur dan air jamu gendong terdapat bakteri coliform. Yang kedua, uji penegasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel air uji yang menunjukkan hasil positif adalah sampel air sumur dan sampel air jamu gendong, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Hasil uji positif pada media BGLB dapat dilihat pada gambar 3, seperti ini, yang mengalami perubahan warna menjadi keruh dan terdapat gelembung sesuai dengan pernyataan dari Veselin dan kawan-kawan pada tahun 2011, bahwa uji positif pada uji penegasan ditandai dengan produksi gas. Perbedaan suhu digunakan untuk membedakan bakteri fekal dan non-fekal. Tabung yang menghasilkan uji positif pada suhu 44,5 derajat Celcius menandakan adanya bakteri fekal dan biasanya adalah bakteri E. coli. Hal ini dikatakan oleh McKinney tahun 2004. Tabung yang menghasilkan uji positif pada suhu 37 derajat Celcius menandakan adanya bakteri non-fekal. Hal tersebut dikemukakan oleh Purnawijayanti tahun 2001. Yang terakhir ada uji pelengkap. Hasil positif pada uji pelengkap seperti gambar 4 yang terlihat, terdapat warna hijau metalik pada media menunjukkan adanya bakteri E. coli. Sampel air yang tidak menghasilkan hasil positif pada uji ini adalah air rebusan, sedangkan pada air jamu gendong dan air sumur terdapat bakteri E. coli yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Konfirmasi bakteri E. coli dilakukan dengan cat gram. Bakteri E. coli pada cat gram akan menghasilkan
bentuk basil, dan gram negatif. Hal ini dikemukakan oleh Manning tahun 2010. Seperti yang tampak pada gambar 5 berikut ini. Sampel air jamu gendong memiliki bakteri coliform fekal dan sampel air sumur memiliki bakteri coliform fekal dibuktikan dengan warna hijau metalik serta bakteri coliform non-fekal dibuktikan dengan warna bening. Berdasarkan hasil yang diperoleh dan literatur yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur dan air jamu gendong yang diuji tergolong buruk karena terdapat bakteri pencemar dan tidak dapat dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Pengujian kualitas air perlu dilakukan secara terus-menerus agar air dapat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat dijadikan dasar kelayakan air untuk dikonsumsi. Pengujian kualitas air diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air yang layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan mengenai tahapan pengujian kualitas air yang terdiri atas uji pendugaan, uji penegasan, dan uji pelengkap. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.